Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita dipertemukan eh, di web yang keempat ya, teman-teman mahasiswa untuk kelas STSI 3889 ya. Eh, saya dosen pemangku mata kuliah ini adalah Ahmad Iskandar. Insya Allah akan kita diskusi, saya coba live coding, kita berinteraksi ya di web 4 ini. Saya sudah mulai ya teman-teman ya, meskipun mungkin nanti ada yang baru gabung di pertengahan karena materi akan saya share nanti di e-learning UT, kemudian teman-teman pun bisa nyimak di YouTube channel saya ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan, bisa dipelajari itu ya. Oke, di pertemuan yang awal ini ada tiga materi yang saya akan sampaikan. Pertama kita akan membahas mengenai array ya. Nah di eh, diskusi yang teman-teman sudah jawab, ada yang bertanya juga, sebagian saya sudah saya jawab semuanya ya. Sepertinya sudah saya jawab semuanya, kecuali ada yang lama lagi sampai beberapa saat ini. Jadi teman-teman sebenarnya kita berbicara array ini seperti apa sih fungsinya membedakan dengan variabel biasa. Nah, kalau kita misalkan di dalam dunia nyata, misalkan kita ingin menampilkan data 10 variabel yang sama gitu ya. Misalkan kita deklarasikan in x1, in x2, in x3, sampai in x10. Ya it's okay ya, karena datanya kan 10, masih aman lah itu ya. Tetapi kalau teman-teman bayangkan kalau punya datanya 1000, 1 juta, gimana kalau misalnya kita pakai variabel, tentu akan tidak efektif. In A, in B, in C, gitu ya. Nah, itu cara yang kita bisa lakukan di antaranya menggunakan array. Jadi array ini adalah dia sama dengan tipe data biasa, cuma dia menyimpan sejumlah elemen data yang memiliki tipe data yang sama. Misalkan nanti kita akan simpan datanya array of integer, berarti nilainya bilangan bulat semua, atau array of misalkan double, misalkan untuk nilainya floating point gitu ya. Nah, jadi nanti kita tinggal mendeklarasikan, kita tinggal seperti request alamat, request memori ya, sejumlah berapa gitu ya. Nah, itu yang akan kita panggil nanti berdasarkan alamat indeks array tersebut. Nah, jadi elemen dari array ini ini variabel masing-masing indeks. Nah, kalau di dalam Java nanti kita kita akan melihat grupnya C, C++, Java, Python itu indeks array dimulai dari nol ya. Nah, ini adalah beberapa hal penting yang harus teman-teman mahasiswa pahami ya. Jadi pertama, pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Kemudian setiap variabel array ini dideklarasikan seperti variabel biasa ya. Tapi dengan menyebutkan nama array, nanti ada simbolnya, kurung buka kotak, kurung tutup kotak gitu ya. Nah, kemudian indeks pada array dimulai dari nol. Tadi sudah saya sampaikan ya, grupnya dari, kan programming itu, kalau dulu itu programming itu yang saya pahami ya, karena kebetulan saya, alhamdulillah satu pun bidang komputer ya, di sistem informasi, S2 informatika juga, dan S3 juga sama di dokter ilmu komputer. Cuma zaman dulu ini biasanya programming masih terbatas ya. Kita pelajari saat itu tahun 96, 97-an itu ya. Itu biasanya hanya dua, hanya ada Pascal dan C gitu ya. Nah, grupnya Pascal ini satu bahasa yang menurut saya sangat fleksibel, mudah pelajari ya. Dia tidak sensitif gitu ya. Nah, kalau C itu udah mulai kan sensitif. Ternyata C ini cikal bakal kesininya yang lebih mudah itu ada C++. Dari C++ lebih mudah lagi Java. Java yang kita pelajari. Java next yang lebih mudah lagi ada Python. Itu adalah bahasa-bahasa yang mengadopsi konsep yang sama. Jadi ini array-nya dimulai dari nol. Tadi kalau Pascal dari satu gitu ya. Nah, pada Java array ini dapat dibuat statik. Udah saya jelaskan di web 2 kalau nggak salah, saya memberikan contoh bagaimana kita mengakses satu kelas dengan kelas yang lain itu kan harus kita panggil menggunakan constructor ya.
Kemudian kita akses menggunakan namanya akses modifier. Ada menggunakan public, kemudian ada menggunakan protected, ada private itu jenis akses modifier ya. Nah, tetapi di contoh sebelumnya kan kita bisa memanggil tanpa menyebutkan si metodenya, si konstruktor, tetapi dengan menggunakan kata cadangan statik ya. Nah, jadi bisa dibuat statik, variabel lokal, ataupun menjadi parameter pada sebuah metode. Nah, contoh di sini adalah misalkan saya punya 5 data nih, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau 5 data itu dibacanya berarti dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Ya, karena dimulainya dari 0. Misalkan nilainya di sini ada 10, 5, 7, 3, 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada panjang array-nya berarti 5. Kemudian indeks pertama di sini eh, berarti 0. Kemudian indeks terakhir 4. Ini adalah indeks array ya, teman-teman ya. Nah, itu untuk yang supaya kita bisa pahami ya, teman-teman, bahwa indeks array di bahasa Java, di bahasa C++, bahasa C atau bahasa grupnya ini ya, Python itu dimulai dari 0. Ada yang disebut dengan array itu, ada yang disebut dengan array satu dimensi, ada yang disebut dengan array dua dimensi ya. Nanti kita akan lihat. Nah, untuk yang satu dimensi ini deklarasinya contohnya seperti ini. Misalkan string, ini ada simbolnya ya. Kurung buka, kurung tutup, chars gitu ya. Jadi kalau kita baca titik koma, kita mendeklarasikan variabel chars, ini tipe datanya array string. Jadi cirinya ini. Nah, kemudian contoh di sini adalah string kurung buka kurung tutup, ini simbol arraynya, char sama dengan ini ada kurung kurawal. Kurung kurawal ini artinya di sini apa? Di sini ini berarti nilai yang diinisialisasi langsung. Misalkan dalam tanda petik sini ada Volvo, BMW, Ford, Mazda. Kita boleh tambahkan mungkin di sini ada misalkan Toyota, Honda gitu ya. Nah, kalau misalkan ada simbol arraynya, kurung buka kurung tutup, my number sama dengan di dalam kurung kurawal nih inisialisasinya ya teman-teman. Misalkan 10, 20, 30, 40 itu ya. Ya. Kalau kita bayangkan tadi implementasi di array itu sebenarnya in array ini itu seperti alamat kotak-kotak yang di dalamnya adalah berisi indeks elemen array tadi. Jadi misalkan ini diisikannya ada 10, 5, 7, 3, 1. Jadi kalau kita mau akses indeks yang kedua, berarti di yang mana nih teman-teman? Ini kan dimulainya dari 0 ya, 0, 1 gitu ya. 0, 1. Jadi ini dimulainya dari eh, dimulainya tadi dari 0 ya. Nah, oke, siapa nih? Faisal ya udah hadir ya. Oke. Saya Selamat lanjut malam lagi Pak ya. Ade, mohon maaf telat Pak. Oke, nggak apa-apa, Faisal. Tadi saya mulai saja karena nggak apa-apa ya, karena nanti saya akan upload biasa di e-learning dan nanti Faisal dan teman-teman bisa akses lengkapnya ya. Baik Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kemarin di babasan array ini, saya memang kemarin sangat eh, hati-hati ya kalau periksa tugas ya, karena memang diamanahin oleh apa tuh oleh manajemen UT, makanya teman-teman itu diminta nih sekaligus reminder ya di yang mengerjakan tugas terutama dari tugas 2 dan 3 itu terutama yang itu ya melampirkan video pengerjaan nih. Saya lihat kemarin sudah cukup banyak yang mengerjakan. Faisal juga saya review videonya sama teman-teman yang lain ya. Nah, tapi ada juga yang masih belum. Nah, yang masih belum nih sekaligus saya reminder ya, mohon nanti dilengkapi ya. Nah, itu sebenarnya pembahasan teman-teman itu menurut saya udah bagus di soal tugas 3 itu kan itu menggabungkan branching if. Nah, yang ada lagi dapis ya, dapis. Oke. Itu menghasilkan branching if menggunakan index array. Jadi sebenarnya bagi kita karena kita pun zaman dulu mungkin ya ketika saya misalkan belum ada secanggih sekarang lah generatif AI atau yang lain, biasanya kita nyari itu dulu di Google Group, di apa gitu ya, di Milis gitu ya. Dia mendapatkan kode
kita membuatkan ketik manual itu. Nah, itu yang kita nilai itu ya. Jadi kemarin terima kasih yang sudah menjalankan, tapi yang belum mohon diperbaiki lagi, nanti kita akan perbaiki nilainya. Nah, kalau di materi tentu saya akan jelaskan secara sesuai silabus ya di step by step. Jadi teman-teman boleh diskusi nanti atau misalkan yang sudah advance boleh kita diskusi ya. Tadi itu yang disebut dengan array satu dimensi ya. Nah, selain satu dimensi, ada yang disebut juga nanti array dua dimensi ya. Tapi saya ini spill dulu sedikit lah. Ini contohnya ya. Nanti ada array satu dimensi, ada array multidimensi ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Contohnya kalau nggak salah, saya pun sudah buat juga di kalau array multidimensi ini di YouTube channel saya itu ada program TikTok tuh ya. Itu berbasis Java juga ya teman-teman. Jadi itu dua dimensi. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin ya permainan zaman dulu itu ada nama seperti catur Jawa. Misalkan ada kotak itu kan. Kita misalkan di kotaknya ada 9, misalkan nyimpen 0, nanti kalau 0 berbaris 3 kali menang gitu di X gitu ya. Nah itu saya buatkan menggunakan Java ya. Nah kita back lagi sini. Jadi memang banyak sekali fungsi array ya. Nah contoh di sini, contoh nanti sebagian akan saya coba live coding ya. Faisal, Davis dan teman-teman. Jadi kenapa? Ini sebenarnya untuk mendidik, bukan mendidik ya, mungkin ya, ya seperti memberikan contoh bahwa memang kalau kita tingkatannya di pembelajar, apalagi di mahasiswa yang tingkat satu di informatika, memang kita harus terbiasa dengan istilahnya ngoding ya. Mungkin sekarang ada yang Faisal sama Davis tahu mungkin ya, ada yang disebut dengan pipe coding ya. Salah satu teman saya kebetulan sebagai software arsitek di Unicorn dah, Unicorn yang berarti yang seperti sejajarannya Tokopedia, Bukalapak, cuma Bukalapak mungkin sudah off ya. Eh, ada di salah satu unicorn ya, dia bercerita memang hampir semua pekerjaan kita itu sekarang bisa ditambahkan, diperbantukan dengan AI, itu tidak masalah. Tetapi untuk pembelajar, kita itu wajib paham gitu. Nah, makanya kalau mungkin yang lebih expand itu disebutnya pipe engineering gitu. Karena misalkan kita yang meng-create database, kita yang ngoding, kemudian baru kita implementasikan. Dan ada sisi-sisi yang kita diperpadukan dengan codingannya menggunakan generatif AI itu. Itu sah-sah saja, tetapi memang tidak semuanya murni hanya berbasis perintah ke prompt, kemudian kita tidak paham tuh. Nah, itu yang tidak dibolehkan ya, teman-teman ya. Nah, misalkan di sini kita punya kelas dengan nama array satu dimensi. Ini kelas utama ya. Eh, Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau ada istilah public, static, void, main, string, argumen itu ada berarti itu fungsi utamanya di si Java ya. Ingat ya. Kalau menggunakan C itu mungkin include, stdio, H gitu ya. Itu seperti itu ya. Nah, kita deklarasikan in kurung buka kurung tutup. Jadi ingat ini adalah bukan bukan kotak kok, tetapi ini simbol array, array in gitu ya. Nah, kita masukkan array in sama dengan new in 5. Jadi kita mendeklarasikan suatu indeks baru ke dalam variabel array in. Nah, contoh di sini adalah array in yang ke 0 diisi dengan 5. Tadi kan indeks itu dimulai dari 0 ya. Jadi kalau data ada 5 berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian array in yang ke 1 diisi dengan 7. Jadi kalau kita tampilkan system.out_line array in yang indeks ke 0, kemudian yang berikutnya array in indeks yang ke 1, maka tampilannya akan 5 dan 7. Ini sederhana ya, tetapi tadi konsep awal ya, ketika di pembukaan saya jelaskan, sebelum Faisal dan Tapis hadir dan teman-teman nanti ya, itu saya jelaskan apa sih fungsinya array dibandingkan variabel biasa tadi ya. Kalau kita hanya membuat satu variabelnya mungkin hanya 10, kita bisa buat in x1, x2, x3, terus bla 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 sampai x10 gitu. Tapi bayangkan kalau datanya 1000, sejuta, yang lain. Tidak mungkin kita membuat X11 buat terus gitu. Makanya kita tinggal deklarasikan tadi array in misalkan in array in indeksnya berapa gitu. Misalkan sejuta, jadi akan menampung tipe data yang sama gitu ya. Nah, banyak sekali fungsi array ya. Jadi yang akan kita eh,
Lihat nanti ya di contoh berikutnya ya. Ini deklarasi array tadi ya. Kemudian ini alokasi memori. Karena array itu kan sebenarnya ini untuk eh, memesan memori ya. Ini outputnya. Ini masih contoh array satu dimensi. Misalkan kita punya satu array satu dimensi yang lainnya, string, ini simbol array, array string sama dengan ini namanya inisialisasi ya, pengukur awal, misalkan mobil, motor, beca. Jadi kalau ditampilkan nanti array string yang ke 0, 1, kedua, makanya secara betul-betul akan menampilkan ini. Mobil ini kan di indeks ke 0, motor di indeks ke 1, beca di indeks kedua. Maka tampil mobil, motor, beca. Gitu ya. Ini ditampilkan sesuai dengan indeksnya. Ini deklarasi array, ini output. Nah, kalau array multidimensi ini adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Jadi deklarasinya sebenarnya hampir sama dengan array yang satu dimensi tadi. Nah, misalkan kita deklarasikan nih, array dua dimensi, ini simbol array-nya jadi ada dua. Ini ada dua ya. Misalkan kalau contoh yang di sini, yang di slide yang di UT ini, yang udah kita punya ini, misalkan ini ada tiga elemen indeks 0, 1, 2. Nah, di indeks yang pertama ini ternyata indeks 0 ini ada tiga data. Tidak data misalkan 2, 1, 8. Mungkin kalau kita berbicara di sini di row and column. Nah, itu di eh, YouTube channel saya ada sih teman-teman ya. Jadi programnya saat itu saya buat di Java. Kemudian ya kita sekarang bisa kembangkan. Mungkin sekarang buat di Python, terus mobile-nya buat di versi R gitu ya. Tapi itu kan berbicara dua dimensi nih. Ini adalah baris, ini adalah kolom gitu ya. Jadi contoh yang di sini nih contoh dalam ini satuan, ini puluhan, ini adalah ratusan ya. Nah, itu contoh dari yang dua dimensi. Nah, ini contoh yang eh, apa? Yang array multidimensi. Sepertinya ini saya sudah buat bentar saya share desktop ya tadi ya. Biar bisa saya bolak-balik ke coding. Nah, misalkan, nah ini teman-teman ya cara belajar ya Pak Isal sama Dapis ya itu dan teman-teman yang lain kita dikodingkan. Jadi sebelum ini saya udah ngoding juga sama. Jadi sengaja nih kalau mungkin saya ini menggunakan laptop nih, tidak menggunakan ada satu sebenarnya menggunakan screen di smart TV ya. Kalau ngoding enak itu seperti teman-teman programmer yang ini gitu ya, luas itu ya. Tapi kalau misalkan ini untuk belajar saya pun masih tetap menggunakan ini. Ini saya bagi dua gitu ya. Kemudian saya buka di Eclipse gitu ya. Nah, kemudian saya codingkan di sini. Nah, ini pentingnya kita belajar untuk apa? Untuk eh, supaya bebas dari sintak error kita paham gitu ya. Nah ini tadi saya codingkan nih sebelum ngajar. Kalau di kelas yang kemarin kelas eh, 388, nah itu hari kemarin itu saya coba ini kan sendiri satu-satu ya. Untuk coding ini sampai akhir itu ya. Nah ini udah saya cobakan tadi ya. Jadi kenapa? Karena kita dengan terbiasa ngoding nanti akan terbiasa untuk menemukan sintaksis yang error. Nah saya akan jelaskan skripnya di sini. Misalkan saya punya kelas array dua dimensi, ini kelas utamanya. Kita deklarasikan in array to D. Jadi dapat ingatkan sensitif ya teman-teman. Jadi saya pakai D-nya D kecil gitu ya. Kalau di modul slide-nya D besar. Jadi sengaja. Jadi kita supaya belajarnya kalau kita dengan D besar berarti kita konsisten. Kita boleh beda dengan di modulnya, tapi saya variabelnya ini mau D kecil, D kecil aja boleh silakan itu ya. Ini kurung buka kurung tutup, ini satu sumber array, di satu sumber array beli ada dua. Kemudian kita lihat di inisialisasi tadi, misalkan nih ada 2,10,800. Nah ini kalau kita baca row ke bawah ini kan sebenarnya ngebentuk kolom satuan nih, 2, 3, 1 ini satuan kan. 10, 60, 70 ini adalah puluhan. 80, 900, 440 ini adalah contoh dari ratusan ya. Kemudian kita tampilkan nanti, misalkan kita pakai judul dulu, tampilkan array dua dimensinya, kemudian satuan, puluhan, ratusan gitu di bawahnya ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan looping. Looping kita udah bahas di itu web.
dua juga. Jadi kita misalkan pakai for in i sama dengan nol, kemudian i kurang dari 3, ini kan tadi aja dari 0, 1, 2 ya. Berarti ada berapa? Ada 3 indeks ya. Kemudian i-nya increment, i plus plus, kemudian for in j sama dengan 0, kemudian j kurang dari 3, j plus plus. Kenapa ada ini ada j? Ini kan berbentuk row sama kolom. Jadi misalkan row-nya misalkan diwakili dengan i, kemudian kolomnya diwakili dengan j gitu ya, yang ke bawah. Nah, jadi kita tampilkan dua ya. Kemudian sistem out print array dua dimensi, oke, dua dimensi yang sudah kita deklarasikan. Kemudian untuk indeks yang ke i diikuti dengan indeks yang ke j gitu ya. Jadi berarti kita hanya menampilkan. Programnya sederhana, tapi kalau di dalam program tic-tac-toe itu cukup kompleks ya. Kenapa? Karena itu ngebaca peluang. Jadi misalkan if 3 baris yang sama, misalkan baris indeks yang ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 tanpa ketutup, maka dia akan menang gitu ya. Kalau ditutup itu kan berarti ngebaca ke berikutnya. Kalau misalkan sampai kotaknya sampai 9 tidak terpenuhi, maka itu draw gitu ya. Ya, kalau kita running kan ini sebenarnya sederhana programnya ya. Dia hanya menampilkan tadi eh, angka-angka yang sudah kita eh, deklarasikan. Ya kalau ditampilkan seperti ini nih. Ini kan saya sudah jelaskan skripnya ya. Kalau kita running, tampilkan array dua dimensi hasilnya ya. Ini kan dari yang ini kan. Kemudian ini ada garis pembatasnya, kemudian ini ada satuan, puluhan, ratusan gitu ya. Jadi tampil semua nih. 2, 10, 100. 3, 60, 100. Oh, sebentar. Kemudian 1, 70, 449 itu ya. Nah, ini adalah contoh deklarasinya. Kemudian ini adalah contoh tadi untuk menampilkan data tentu menggunakan for ya, lebih efisien karena kita nggak perlu menampilkan satu-satu diulang. Nah, nanti kalau ada yang tanyakan boleh langsung tanyakan Pak Isal, Dapis, dan teman-teman juga nanti ada yang hadir ya. Nah, kita akan lihat ada yang namanya passing array. Jadi kalau contoh yang sebelumnya itu kan kita hanya menampilkan eh, data yang program yang dalam satu script yang membaca satu program. Nah, ini sebenarnya passing array ini ya teman-teman ya. Ini konsep awalnya ya. Konsep awalnya dulu ada yang dikenal dengan prosedur, kemudian ada yang dikenal dengan function. Jadi kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai, tetapi secara konsep ada juga prosedur yang menggunakan nilai, yaitu prosedur by reference gitu ya, membaca akses memorinya. Ini persis seperti metode. Jadi kalau hampir semua di dalam Java itu hampir semuanya adalah function, tetapi ada juga yang tidak berfungsi sebagai function menggunakan point, maka dia itu adalah berfungsi seperti prosedur by value tadi. Nah, misalkan di sini kita punya kelas namanya ini adalah pass array ke metode. Nah, kemudian kita deklarasikan di sini in X, ini simbol array, berarti data ini adalah array. Kemudian ada inisialisasi 10,30, sorry 20, 30 itu ya. Berarti kita punya suatu variabel X, tipe datanya adalah integer, nilainya udah langsung diinputkan, langsung diinisialisasikan yaitu 30, 20, dan 10, 20, dan 30. Kemudian pertama adalah sistem out print print line X yang ke 0. X yang ke 0 berapa nih? Ini kan ke 0 ini 10. Ini ke 1, 20. Ini kedua adalah sorry, ke 0 itu kan berarti artinya ke 1 kan? Karena si Java dimulainya dari 0 ya. Ini indeks ke 1, ini kedua, ketiga. Tapi kalau baca elemen indeksnya 0, 1, 2. Berarti indeksnya ke 0 ini hasilnya adalah 10. Nah, kalau kita udah paham, tanpa coding pun secara bikinnya kita tahu nih. Berarti nih, kemudian tampil X. Nah, kok tampil X apa ini gitu ya? Variabel bukan, deklarasi pun tidak deklarasikan. Nah, kita skip dulu. Di sini sistem output lain X yang ke 0 itu ya. Nah, berarti di sini tampil X ini ternyata itu yang disebut dengan metode. Nanti kita bahas metodenya. Nah, contoh di sini adalah public static void tampil in Y. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya.
ini ada metode tampil, tapi menggunakan eh, statik, kemudian menggunakan void ya. Kemudian tampilkan sistem out, print line, Y yang indeks yang ke nol. Nah, ketika dia baca tampil, pertama kan udah tampil 10 nih. Kemudian dia baca ke sini, nih, substitute nih. Tampil, baca ke metode tampil. Oh, tampil ini dia ingin baca Y yang ke nol. Y di sini, ini akan substitute ke nilai yang ada di X di sini. Oke, berarti di sini untuk indeksnya yang pertama apa tuh? 10 juga tampil. Kemudian Y yang ke nol diisi dengan 100. Oke, sekarang Y yang ke nol diisi dengan 100. Berarti 10, 10, 100. Gitu ya. Nah, jadi passing array ini adalah ini melempar isi array ya. Kalau secara bahasa di slide ini ya. Eh, Melempar isi array dari sebuah metode. Nah, nanti fungsinya banyak sekali ya teman-teman kalau kita udah di dalam program yang rumit itu ya. Karena dalam program yang rumit itu eh, beberapa konsep yang kita tahu mungkin di Android itu ada seperti R yang membaca ke yang lainnya itu sebenarnya itu passing atau yang membaca ke metode-metode atau referensi yang lain itu di OP yang sifatnya setidaknya tadi yang pasti banyak digunakan ya. Nah ini ada contoh deklarasi dan inisialisasi, inisiasi array, kemudian ini adalah memanggil metode tampil dengan parameter tipe array tadi. Kemudian ini adalah metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelas. Nah, hasilnya tadi 10, 10, 100. Hmm. Nah, sampai slide sini ada yang tanyakan nggak nih? Faisal, Davis, kalau ada yang tanyakan silakan. Kalau Pak izin mau menanyakan Pak, ya kalau silakan. di Hmm. kasus saya untuk apa namanya arraynya itu menggunakan double itu juga aman ya Pak ya, bisa ya? Iya, iya. Jadi sebenarnya array itu boleh Hmm. boleh menggunakan tipe apa aja ya. Jadi Oh misalkan iya. betul Pak Isal misalkan mau menggunakan karena jangkauan si misalkan jangkauan si plot itu kan misalkan sampai 2 miliar. Kita memerlukan data yang di atas itu. Kita Mm-mm. tambahkan misalkan tipe array eh, yang fungsinya sama untuk floating point, tetapi memang jangkauannya lebih luas. Nah, itu Oke. berarti silahkan. Nah, dan memang ini sangat penting ya, Pak Isal, Davis, dan teman-teman nih, menjadi seorang programmer itu nanti memang harus paham penggunaan tipe data yang bersesuaian ya. Jadi misalkan dulu ada case ketika saya dan teman lah masih di konsultan IT ya. Jadi kita dulu sering buat program untuk klien di pemerintahan, di swasta atau di ini, tetapi memang kita ada rekan kita yang punya konsultannya, punya disebutnya bendera lah mungkin kalau sekarang itu mungkin ya, kalau dulu itu. Sekarang dia yang punya CP ini punya PT-nya itu, tapi yang mengerjakannya kita itu. Nah itu ada timnya yang baru, kebetulan mahasiswa saya yang dimagangkan itu ya, dimagangkan dan pakai itu ketika membuat program yang dia masih terlalu belum paham mungkin ya di pembahasan tipe data karena memang masih junior programmer itu. Itu jadi datanya tidak itu error logika apalagi kalau membuat sistem informasi yang besar seperti di perbankan itu ya di perbankan syariah apa BUMN itu kan kalau dia jangkauannya tadi tidak paham misalkan nih jangkauan keuangan di perbankan nggak mungkin data per hari itu hanya ratusan juta, misalkan tadi hanya 2 miliar gitu ya, kalau dia patokannya hanya di katakanlah tadi eh, di plot ya. Sama seperti itu, dia harus ubah ke extended apa, jadi jangkauannya yang bisa mengcover sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi silakan ya Pak Isal dan teman-teman itu tipe data tentu silakan gunakan sesuai dengan keperluan yang bersesuaian ya. Baik Nah, Pak, terima tapi kasih. di zaman sekarang itu gini ya, agak berbeda seperti zaman dulu ketika saya kuliah, Faisal dan Dapis dan teman-teman nanti. Kalau zaman saya dulu kuliah kan, kena masih saya kuliah memang udah generasi lama ya. Misalkan dulu ketika di tahun 98 ke 2000-an itu tuh komputer itu sangat-sangat terbatas. Saat itu kan masih banyaknya PC, kemudian
Itu baru ada Intel Pentium 2. Jadi RAM itu kita ngalamin banget menggunakan apa? Megabyte, 8 megabyte, 16 megabyte. Harddisk pun ada yang menggunakan masih colokan yang besar itu. Jadi kalau kita simpanan itu dulu program memori itu sangat diatur ya. Kalau sekarang itu jangan terlalu apa istilahnya apa jangan terlalu diperdulikan eh, dengan hardware yang ini karena sekarang hardware sekarang itu kan sangat-sangat besar. Apalagi kalau di bisnis teman-teman sekarang misalkan nanti teman-teman nasihat saya terus digeluti, di programming sampai mahir, mungkin jadi programmer full stack developer, jadi data scientist karena era sekarang itu memang seperti saya pun kebetulan di Telkom Group itu ya itu mainannya bukan lagi seperti zaman dulu hanya bisnis telekomunikasi gitu ya. Kalau bisnis telekomunikasi saja Telkom udah banyak kompetitor eh, dari dalam dan luar negeri banyak gitu ya. Tapi dia banyak sekarang di data center itu, bisnis digital itu, investasi di beberapa unicorn, di GoTo, di yang lain gitu. Itu sebenarnya itu kan tidak peduli datanya berapapun. Artinya karena storage sekarang apalagi dengan teknologi HPC sekarang, komputer kuantum itu sangat sangat besar. Nah, jadi eh, nggak apa-apa misalkan tadi contohnya misalkan Pak Isal mau cobain di double, padahal keperluan datanya hanya sampai eh, kurang dari 5 miliaran gitu ya. Kenapa harus sampai ke triliunan gitu ya? Misalkan jaga-jaga ke depannya ekspansi datanya nambah, ya nggak masalah itu. Silakan. Itu agak berbeda dengan zaman saya dulu ya. Itu zaman saya dulu memang perhitungan memori itu kita sangat-sangat terbatas. Jadi eh, ini harus diperhitungkan. Nah, kita lanjut ke array dan metode ya. Pak Isal, Davis, dan teman-teman nanti yang nyimak, silakan. Jadi, kalau tadi kita bahas ada yang namanya array, nah kita bahas ada yang namanya metode ya. Metode ini memang di dalam bahasa programan yang berhubungan dengan object oriented programming itu sangat 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 kental ya. Kita harus harus paham teman-teman ya. Jadi metode ini adalah sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Tapi kalau di dalam mudahnya, kalau saya di buku yang saya tulis ya, itu menguasai programan berorientasi objek. Nah itu sebenarnya saya tulis full di Java ya. Itu sebenarnya ada bahasan, karena bahasannya itu ada yang ngebahas dari mulai dasar, dimulai sama dengan seperti algoritma programan di sini. Ada selection, ada runtunan, ada looping, ada array. Tapi saya langsung coba buat di sana buat proyek nyata itu ya. Nah, di sana pun dijelaskan ada penggunaan metode, konstruktor, dan yang lain-lain itu ya. Maksudnya apa? Metode ini bayangkan seperti tadi bloknya si judul dari prosedur atau function gitu. Kalau dia metodenya mengembalikan nilai, itu adalah functionnya yang kita kenal. Kalau dia tidak mengembalikan nilai, maka metodenya disebut dengan eh, prosedur kalau bahasa dulu ya di Java itu. Kurang lebih gitu ya. Nah, ini membuat metode gimana? Cara buat metode dalam satu kelas, misalkan kita punya suatu kelas namanya nih my class my class ini ada nama kelasnya, kemudian kita buat static point method. Nah, ingat ya kalau ya pelajaran di web sebelumnya atau materi sebelumnya yang pernah saya sampaikan, kita bisa menggunakan apa tadi itu untuk mengakses ke perintah ke si suatu modul berikutnya, kelas berikutnya bisa menggunakan static di antaranya. Jadi dia tidak perlu menggunakan apa akses modifier ya. Karena harusnya kan kita deklarasikan pakai konstruktor. Misalkan saya punya dua kelas nih, kelas ini A, B ini terpisah gitu. Sudah kebaca gimana? Panggil konstruktor pakai akses modifier, misalkan public gitu ya. Karena akses modifier itu ada public, ada protected, ada private ya. Tapi kalau tidak dideklarasikan akses modifier, ingin langsung baca menggunakan apa? Static gitu ya. Jadi ini kita deklarasikan ada suatu metode dengan nama my method, dia sifatnya statik dan ada poinnya. Berarti kalau ada poin itu dia tidak mengembalikan nilai ya. Nama metode ini nama metodenya static modifier yang artinya metode dibangun milik dari kelas my class. Jadi dia punya si my class ini. Poin ini ya tadi tidak membalikan nilai. Ya, jika kita ingin sebuah metode yang membalikan nilai, maka poinnya dihilangkan, ganti tadi dengan
nilai balikannya yang diharapin apa? Misalkan tadi Pak Isal maunya nilai balikannya double, berarti katakanlah static double my method. Misalkan Davis maunya static eh, katakanlah in my method gitu ya. Nilai balikannya bilangan bulat itu. Ya, itu tergantung dari keperluan kita ya. Nah, contoh di sini ya, deklarasinya sederhana. Jadi panggil nama function itu ya atau si metode ini atau prosedur kalau tidak membalikan nilai itu ya. Jadi misalkan kita punya static point my method, kemudian misalkan di sini ada menampilkan datanya hasil dari metode cuma perintah ini doang deh ya. Public static point my string argument ini adalah program utama. Kita tinggal panggil nama prosedurnya apa di sini? My method. Nah, kalau misalkan di dalam kurungnya tidak ada parameter, berarti cukup panggil nama metode tersebut apa adanya. Kalau misalkan di sini ada parameternya, ini ada ketentuan nih yang harus Pak Isal dan Dapis pahami ya. Eh, di buku yang saya tulis juga saya jelasin ya di judulnya dasar-dasar programan dengan .NET ya. Nah itu saya jelaskan karena setiap parameter formal di sini jumlah yang dari parameter formal harus sama dengan di parameter global. Misalkan di sini ada in x y itu ya. Makanya di globalnya di sini harus sama dua juga. Terserah nama variabelnya mau sama x dan y ataupun berbeda. Karena tadi dia akan substitute ke nilai yang ada di parameter formal tersebut. Yang kedua, tipe data. Tipe datanya harus sama. Ya kalau di sini misalkan di parameter formalnya integer, maka di sini pun harus sifatnya integer. Nah, kalau program yang tadi kita running, dia hasilnya hanya memanggil nama metode aja. Ketika dipanggil nama metode, dia inputannya apa? Oh, hanya menampilkan hasil dari metode, tulisan pesannya. Berarti sama, hasil dari metode. Sangat sederhana ya, ini metodenya. Nah, memanggil metode. Cara memanggil metode tadi dari kelas, tadi udah saya sampaikan ya. Cukup dengan nama metode, diikuti oleh tanda kurung kurawal kalau metodenya kosong. Kalau metodenya tadi ada, ikuti dengan parameternya. Ya. Tadi my method itu ya, kita panggil ya. Hasilnya tadi hasil dari metode. Nah, misalkan nih, kita punya memanggil metode yang eh, tidak mengembalikan nilai. Nah, tidak mengembalikan nilai itu artinya pakai void ya. Nah, misalkan di sini kita punya kelas namanya adalah pemanggilan metode tanpa return value. Nah, kemudian di sini kita eh, sudah mendeklarasikan ini kelas utama, cirinya ada public, static, void, main, string, argumen gitu ya. Misalkan di sini, cari nilai ganjil genap, nilainya 2. Cari nilai ganjil genap, di sini ada parameternya ada 3 atau di inputan 3. Cari nilai ganjil genap disingkat dengan 16. Nah, kemudian kita deklarasikan di sini ada eh, suatu metode public static void. Cari nilai ganjil genap in hasil. Nah, di sini kita perhatikan. Pertama, kita buat metode dengan nama cari nilai ganjil genap, tapi dia sifatnya adalah static. Dia punya akses modifiernya public. Artinya kalau saya buat program ini, saya buat program yang berikutnya, dia bisa diakses dengan mudah. Nah, jadi ini yang sebenarnya algoritma dengan Java ini teman-teman itu sedikit sudah dikenalkan dengan konsep OOP-nya. Meskipun nanti mungkin ada eh, biasanya ada mata kuliah sendiri namanya pemrograman berorientasi objek ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan private, itu si program tersebut tidak bisa diakses. Nah, ini sebenarnya bagusnya si OP ini security-nya bukan hanya nanti mungkin kita leveling database, bukan hanya dari katakanlah membuat enkripsi kalau misalkan ada kode-kode rahasia misalkan atau yang lainnya. Tetapi dari sedikit sekalipun kalau kita udah paham bisa mengubah ini si akses modifier-nya ini tidak tidak publik ya. Nah, di sini kita menggunakan tadi void. Nah, kemudian kita di sini nilai sama dengan nilai persen 2. Nah, kemudian kita seleksi jika nilai sama dengan 1, maka tampilkan nilai tersebut adalah ganjil.
Else, karena hanya dua statement, boleh langsung. Berarti tampilkan nilainya adalah genap. Kalau kita mau tuliskan lagi si if conditionalnya bisa juga. Berarti if nilai sama dengan nol ya. Nah, berarti ini berbicara apa? Ini udah kita bahas ya. Eh, Berbicara tipe data ordinal ya. Cirinya ada apa? Ada persen. Masih ingat ya? Faisal sama Davis masih ingat? Kalau kita menggunakan tipe data yang ordinal, itu kan di struktur aritmetiknya berarti berlaku apa? Tambah, kali, kurang, bagi. Baginya berarti apa? Bagi bilangan bulat. Karena tipenya bilangan bulat, maka bisa berlaku ada modulus, persen itu ya. Nah, minggu yang lalu di Tuweb 2 saya jelaskan, misalkan contohnya yang selalu memberikan contoh bilangan yang kecil, 9 bagi 4 berapa? 2 itu ya. Kenapa? Karena 4 kali 2 kan 8. Dibulatkan itu ya. 9% 2 berapa? 1 kan? 9 bagi 2 tadi 4. 4 kali 2 8, sisa 1 gitu ya. Nah, kalau 10 berarti bagi 2 berapa? 5, sisa 0. Nah, itu sebenarnya yang dihitung oleh komputer itu adalah dia membaca secara presisi ya. Nah, tapi dia paham, oh ini berarti itu datanya ordinal. Nah, tetapi karena di sini menggunakan poin, di sini kan menggunakan poin contohnya ya, maka berarti nilai balikannya tadi ada yang eh, si nilainya eh, kalau poin itu ketika mengubah di alamat memorinya dia tidak berubah. Nah, contoh di sini kita lanjut dulu. Mungkin nanti saya coba dikodingkan ya. Ini membuat metode yang membalikan nilai. Jadi kalau tadi contohnya menggunakan poin, sekarang tidak menggunakan poin. Nah, agar sebuah metode bisa membalikan nilai, maka metode tidak boleh menggunakan keyword point. Nah, contoh di sini nih, kita punya kelas lagi nih, public class pemanggilan metode. Nah, di sini kemudian kita punya variabel di sini int x y. Nah, di assignment nilainya dengan 0. Jadi diisikan dengan 0, kemudian y diisikan dengan 3, kemudian x cari nilai ganjil genap, kemudian parameter y. Nah, kemudian kita seleksi if x sama dengan 1, maka tampilkan angka y adalah ganjil. Angka y adalah eh, ganjil. Kemudian jika tidak berarti angka y adalah genap. Nah, kemudian kita membuat di sini nih public static in cari nilai ganjil genap in nilai. Nah, kemudian nilai sama dengan nilai persen 2. Kemudian return nilai. Berarti kita menggunakan pangsal, nilai balikannya adalah nilai. Jadi yang membedakan dengan tadi apa? Yang tadi kita menggunakan poin. Nah, yang sekarang menggunakan nilai balikan. Public static in. Kita ingin membalikan nilai. Nilai dari mana? Perhitungan. Jika diseleksi tadi bilangannya adalah hasil sisa baginya dengan 2 katakanlah 1, maka tampilannya adalah bilangan ganjil. Tapi kalau misalkan hasil saya bagi dengan 2 sama dengan 0, maka adalah bilangan genap. Ini adalah di sini ada in ya. Nah, jadi kalau kita running, dia akan ngebaca kemana di sini nih. Ini kan x, y, 0 ya. Kemudian if x sama dengan 1 nih. Y diisi dengan 3. Nah, dia akan membaca 3. 3 itu hasil persen dengan 2 kan hasilnya 1. Hasil saya baginya dengan 1. Karena dia tidak bisa dibagi kan. 3 dibagi 2, 1 sekian gitu ya. Kemudian hasil baginya modusnya berarti 1. Berarti angka 3 ini adalah ganjil. Nah, ini contoh yang tadi ya. Ini metode berparameter dengan sebuah return value. Kemudian ini contoh outputnya tadi ya. Misalkan angka 3 adalah ganjil itu ya. Nah, ini adalah pemanggilan metode dengan parameter var y. Jadi sebenarnya y itu nggak masalah nanti. Misalkan Pak Isal dan teman-teman mendeklarasikan di sini misalkan cari nilai ganjil genap y, kemudian saya deklarasikan in nilai, nggak masalah. Nilai ini akan substitute ke nilai y. Kemudian dia pasti tipe datanya sama-sama menggunakan integer karena tipe datanya harus sama kan. Makanya di atas ini in x y gitu ya.
nol. Kemudian Y sama dengan 3. Pertama X dan Y itu diinisialisasi dulu dengan nol. Kemudian Y-nya berikutnya diinisialisasi dengan 3 itu ya. Nah, jadi ini ya memanggil metode dengan sebuah parameter eh, variabel Y sekaligus menampung nilai balik ke variabel X. Nah, nilai X tadi didapat dari metode. Nah, ini ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat metode yang membalikan nilai? Untuk di contoh yang tadi ya, contoh yang tadi. Contoh yang tadi coba ini lebih dibesarkan sama ya. Jadi tadi ya udah kita buat misalkan cari nilai ganjil genap Y ini panggil metode. Kemudian di sini menggunakan nilai baliknya in itu ya. Ini nilai yang dikembalikan. Ya. Nah, ada yang disebut dengan overloading ya. Jadi Pak Isal dan teman-teman harus paham beberapa ada konsep ya dari OOP. Ya, overloading ini adalah kemampuan sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama, nama metodenya sama dia. Tetapi yang membedakan adalah parameternya. Nah, parameternya ini penting ya, karena ini justru menurut saya sih fenomena si programan yang OOP ini sangat-sangat memudahkan pola si programmer yang kekinian ya. Jadi kalau zaman saya dulu ini Pak Isal dan Davis itu repot dulu. Terus sedang kalau kita eh, sebelum ada programming yang sifatnya OP, karena kita harus si programmer itu emang harus benar-benar dalam tanda kutip itu harus semua eh, bisa gitu ya. Jadi selain pemahaman ngodingnya harus handal, tapi karena memang si bahasa pun dulu terbatas. Jadi eh, ketika kita buat prosedur sendiri itu ya. Nggak tahu bahwa itu adalah cikal bakal tadi yang namanya jadi metode. Ketika mengembalikan nilai, kita bikin parameter by reference sendiri. Nggak tahu itu adalah cikal bakal dari function itu ya. Nah, contoh di sini misalkan, kita lihat, di sini ada public, void, main gitu ya. Kemudian di sini ada metode, misalkan ada apa nih, ada skor nama sama. Misalkan di sini adalah 2,3. Berarti kita bisa nebak nih. Yang pertama ini 2 dan 3 ini tipe datanya apa? Integer lah, bilangan bulat itu ya. Kemudian yang kedua, metode dan skor nama dan skor sama 5,3,4. Nah, berarti kita bisa baca di yang kedua. Ini berarti menggunakan plotting point. Dia bisa plot, dia bisa double, tapi berikutnya boleh double tetap ya. Karena double itu bisa mengcover data yang sifatnya bilangan bulat integer, tetapi tidak kebalikan. Setiap bilangan bulat tidak bisa mengcover nilai yang double itu ya. Kemudian yang berikutnya metode nama underscore sama true. Wah, true kan. Kita bisa nebak nih. Ini adalah boolean. Nah, makanya teman-teman penting banget sih tipe data itu kalau perlu dihafal itu ya. Ada in, long, kemudian ada plot, ada double. Oh, ini adalah plotting point, pecahan. Ini adalah bilangan bulat. Oh, ini adalah boolean. Oh, ini adalah string. Jadi sebenarnya sedikit, tapi itu harus kita paham yang utama ya untuk menjadi seorang programmer yang baik. Nah, ini public void method nama sama berarti di sini in x in y. X ini akan substitute ke nilai 2, y akan substitute ke nilai 3. Nah, ini adalah jika memanggil dengan parameter metode nama sama 2,3, maka yang dipanggil adalah metode nomor 1. Karena dia ini X dan Y, itu berdasarkan integer. Yang kedua, misalkan metode nama sama tadi, berarti sini double I-nya berarti akan substitute ke nilai 5,3. Di sini ya, 5,3. Kemudian in X, dia akan substitute ke nilai 4. Kemudian, yang ketiga, Boolean B ini akan tadi mengembalikan nilainya adalah true atau false ya. Nah, itu adalah contoh dari overloading. Contoh, kita lihat di contoh kasus yang nyata ya. Contoh kasus yang nyata mudahnya gini. Misalkan di dalam suatu program, kalau dulu cara ngoding saya dan teman-teman, kalau misalkan saya harus membuat program terpisah. Misalkan saya ingin membuat program segitiga, maka saya harus buat program segitiga misalkan di Pascal itu kemudian hitung rumusnya adalah setengah L sekali tinggi per 2 sama lah gitu ya. Kemudian running udah bisa. Ini satu blok segitiga. Saya buat lagi program menghitung persegi panjang, program persegi panjang bla 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 gitu. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, tetapi kalau dengan OP ini mudah ternyata tadi karena ada sifatnya overloading tadi ya.
metode yang kemampuan satu kelas dengan metode yang sama itu ya, tetapi memiliki parameter berbeda itu. Oke, misalkan contoh di sini kita langsung implementasikan. Kita punya satu kelas namanya method overloading. Kemudian kita punya di sini nanti akan memanggil metode cari luas. Jadi cari luasnya di sini adalah tampilkan sistem out print line cari luas 5,2,3. Dan berarti misalkan ini udah diinputkan nih. Nilainya ada 5,2. Berarti nilainya yang kita masukkan nih harus berapa nih? Harus apa nih? Harus pecahan ya. Berarti menggunakan apa? Bisa menggunakan double, menggunakan plot, bisa gitu ya. Yang kedua, sistem out print line cari luas 32,2. Oke, ini bisa menggunakan integer gitu ya, bilangan bulat. Nah, yang contoh di sini adalah overload cari luas segitiga. Jadi kita buat metodenya public static double. Ini balikannya di sini double. Cari luas. Di sini double alas. Alas itu berarti kan ngacu ke sini 5,2. Kemudian in tinggi, tinggi boleh. Jadi kita menggunakan dalam parameter formal ini si variabelnya tidak sama. Ini satu double, satu in, boleh. Misalkan di sini kan nilainya 3 yang kita harapkan. Berarti in 3 itu ya. Nah, kemudian return, return ini pengembalian nilai di functionnya. Rumusnya berarti apa? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti 1/2. Ini F itu contoh untuk menampilkan si sejenis apa ya? Format di dalam bahasa Japanya. Ini bawaan dari bahasa C++ atau C sebelumnya. Nah, kemudian dalam dikalikan alas kali tinggi per 2. Kurung tutup. Kemudian kita langsung bisa buat overload di cari luas persegi panjang. Kita tinggal bikin metodenya lagi aja. Public static in cari luas juga. Tetapi ya di sini parameternya beda. Di sini in panjang, in lebar. Berarti nilai balikannya panjang kali lebar. Jadi kalau kita eksekusi programnya langsung menampilkan nih 7,8. Dari mana nih? Setengah kali 32 kali setengah kali 5,2 kali 3. Nah, kemudian yang kedua, panjang kali lebar 32, panjangnya lebarnya 2. Berarti 32 kali 2, hasilnya 64 ya. Nah, ini sangat-sangat memudahkan teman-teman tuh ya. Tuh banyak sekali sekarang pola-pola konsep di OP yang kita membuat function banyak ke breakdown gitu ya. Jadi akan memudahkan untuk menggunakan konsep overloading tadi ya. Nah, ini adalah eh, contoh tadi overload ya. Dia memanggil untuk si kelas yang luas segitiga, sorry bukan kelas, untuk yang metode segitiga. Kemudian maka hasilnya 7,8. Kemudian yang kedua, ini dia manggil dari si metode yang cari luas, tetapi untuk yang parameternya menghitung luas persegi panjang. Hasilnya adalah 32 dikali 2, 64 ya. Ya. Oke, sampai sini kalau ada yang tanyakan, Faisal, Dapi silakan. Kalau ada, kalau belum, saya akan lanjut lagi sedikit lagi ya. Mungkin kita tidak terlalu sampai malam ya, mungkin eh, nanti kalau kurang akan saya tambahkan ya, mohon maaf sebelumnya ya. Dulu saya inginnya plus full 2 jam, lupa ya. Kemarin mau setting siang nih, karena kalau udah malam nih, kasihan juga nih. Saya kelupaan kok setting jadi setengah 8 malam ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Ada eksepsi dan string ya. Eksepsi dan string. Nah, di sini eksepsi dan string itu apa? Jadi sebenarnya dalam membuat program itu pasti itu ada ada kendala. Bisa jadi inputan tidak valid, bisa jadi eh, error logika gitu ya. Nah, ini mungkin yang kita selaku programmer nanti harus harus paham nih teman-teman nih. Faisal, Dapis, atau yang lainnya. Karena kalau kita tidak paham, error itu mungkin kalau dulu ketika saya belajar ngoding awal selaku mahasiswa informatika gitu ya, atau mahasiswa teman-teman kita bidang ilmu komputer, error itu saya kira hanya di kode program saja kalau betulkan, tetapi tidak ada yang disebut nanti error logika yang bisa lebih rumit daripada ini ya, daripada error logika ya.
Ini kan errornya ada compilation error, ada runtime error, ada logic error. Compilation error ini error yang terjadi pada saat program dikompilasi. Bisa kesalahan sintaksis dia, jadi penulisan. Nah, makanya tadi saya sampaikan ke teman-teman, even misalkan saya hanya mengajar dan alhamdulillah buku udah banyak saya tulis yang ditulis dan dipasarkan secara nasional sejak 2018 sampai sekarang dia. Itu kalau saya mengajar teman-teman itu saya kangen ngoding sendiri gitu, ya, ngoding gitu ya. Ketika error ini oh ingat ke masa lalu, oh, ini salahnya di sini gitu. Jadi kita jangan malas untuk ngoding. Kenapa? Karena ngoding itu akan meningkatkan ketajaman daya berpikir ya teman-teman ya. Nah, jadi tahu tuh ketika tadi ada yang salah sini. Oh ternyata ya, tadi deklarasinya ini nih salah. Misalkan D kecil, oh tadi tulis D besar itu ya. Kesalahan semantik, kesalahan yang secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Jadi banyak sekali yang menurut saya error logika itu jauh lebih sulit ya. Ini sedikit sharing saja ya buat Faisal dan Davis dan teman-teman yang lain. Kemarin kan saya coba ini ya di masa kurban ya kita selaku Muslim yang kalau untuk bagi Muslim yang kurban itu ya itu saya diminta untuk membuat aplikasi lah. Saya bikin namanya Sidaku gitu ya, sistem informasi data kurban. Kenapa? Karena di panitia di daerah saya itu terkenal apa panitianya banyak sampai 250-an itu dan sempat ada panitia yang tidak kebagian jatah gitu aneh ya dia yang ngebagikan gitu ya ke semua warga kebagi instansi kebagi yang lain itu ya RT RW itu ya. Tapi panitianya yang kebagian makanya saya bikin pakai konsepnya pakai kartu QR code real time ke database kalau udah scan pagi hari itu berubah dari dashboardnya belum hadir menjadi status hadir. Kalau pulang ketika udah tapping, panitia dikasih jatah eh, haknya itu ya, misalkan 2 bungkus, misalkan ada 1 bungkus daging sapi, 1 bungkus daging domba itu ya. Kemudian datanya berubah menjadi statusnya sudah ambil. Nah itu sebenarnya ada saatnya ketika saya sempat hampir 2 hari 2 malam tidak ketemu gitu ya. Semua sintaksis error itu sudah betul itu ya. Tetapi programnya ketika saya running itu kok menampilkan ke database yang lama. Kayak ternyata ini yang sintaksis eh, semantik ini jauh lebih rumit itu menurut saya teman-teman karena eh, ternyata sudah saya telusuri kemudian hampir 2 hari 2 malam oh saya membuat flash scanner. Flash scanner itu jadi saya simpan di Python-nya di drive-nya. Flash scanner-nya ada database uji coba sebelumnya tetapi dia harus tetap aktif on karena saya belum hosting hanya menggunakan di masjid tersebut menggunakan wifi-nya panitia yang bantu menggunakan handphone yang sudah menggunakan URL yang saya kasihkan untuk men-scan-nya jadi datanya real time ke database itu ya. Nah itu ribet ya teman-teman sampai luar biasa tidak ketemu. Tapi sudah ketemu ya itu ternyata mungkin pembelajaran bahwa semakin banyak ngoding, semakin berikhtiar, semakin paham itu ya. Nah, meskipun dari hal semantik bisa diselesaikan ya, tetapi ini jauh lebih rumit untuk solving error logika dibandingkan dengan error sintak. Kesalahan cascading ya. Cascading itu sangat penting apalagi kalau kita ngoding menggunakan Python ya teman-teman ya. Mungkin saya saranin ke depannya teman-teman belajar bukan hanya Java, bahasa kekinian di data science, bahasa R, bahasa Python nih ya. Lebih banyak coding sebenarnya di Python itu ya. Itu kan cascading. Jadi kalau kita indennya salah itu harus disesuaikan ya. Ini contoh yang salah, misalkan kalau di sini salahnya apa nih? Kalau kita bisa tebak ya. Sebenarnya kalau ini mudah, mudah ya, nama masih simple contoh soalnya. Kalau di sini kita lihat di script program meskipun saya tidak ujikan di bahasa programnya ini kan ini kelas kayaknya betul nih kelas ada kurung awal public point main betul string argumen oke okay. Sistem out print line belajar Java titik koma ya ingat ya di Java di akhir titik koma ya oke okay, betul ya karena sebelumnya kita tidak lihat ya. Nah kemudian misalkan kesalahan semantik contoh di sini apa nih public class semantik public class sorry ini betul in A B C oke okay. C A B cetak C. Nah, kalau di sini nih
dia tidak deklarasikan in A, B, C. Boleh misalkan, kemudian tadi kita assignment A-nya berapa nilainya, inisialisasi langsung, B-nya berapa, C-nya berapa. Atau mau pakai scanner, seperti di contoh berikutnya yang sudah saya sampaikan, inputkan dulu gitu ya. Nah, di sini variabel A dan B belum diinisiasi dengan nilai ya. Jadi error logika ya. Contoh di sini, ini contohnya nih for ini udah kelihatan ya. For in I gitu ya. Kemudian sistem out line lain di sini tadi yang ini harusnya menggunakan for. Kemudian ini ada 4 error yang ini nih, cascading. Nah, di sini kemudian ini ada, ini adalah kesalahan harusnya for ya. Kemudian pesan kesalahan tidak menunjukkan letak salah, malah menunjukkan yang lain. Nah, runtime error. Jadi kesalahan yang ditampilkan pada saat kompilasi program. Jadi misalkan tadi ya logik yang saya sampaikan ya, ini kalau contoh di sini hanya A2 tambah 2 itu ya, tadi yang saya sampaikan ke Faisal dan Dapis atau teman-teman yang lain. Kalau kita buat proyek nyata kan itu program itu udah sangat banyak. Misalkan kemarin saya buat ada sekitar 30-an eh, modul PY ya, PY karena di Python ya, ekstensinya PY itu ya. Itu dalam satu POM itu ada sekitar 150-an script ya. Jadi kalau dikalikan 3 udah hampir berapa ribu itu ya untuk script. Jadi tadi ya kalau kita tidak terbiasa dan sabar menjadi seorang programmer itu ya pusing itu di mana nih errornya itu ya, harus tracingnya seperti apa gitu ya. Itu logic error itu yang ini ya. Bisa menggunakan try catch. Ya, try catch ini untuk eksepsi ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah, ya si eh, orang awam itu jangan dikasih tahu hal yang rumit itu. Misalkan ketika kemarin saya buat aplikasi tersebut, karena kebetulan cuma saya sendiri yang pegangnya, yang bangun sendiri, yang megang sendiri. Tetapi yang scan itu orang itu saya anggap dia dengan aplikasi yang mudah itu. Jadi ketika saya udah kasihkan URL-nya, si penerbangannya dia hanya scan, klik, 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 gitu ya, mudah dia. Nah, tetapi ketika penambahan data, saya hanya menyediakan satu script pakai array di Python-nya. Jadi kalau ada panitia yang tiba-tiba datang nih, kemudian sebelumnya tidak daftar, ya tinggal inputkan namanya, langsung cetak gitu ya. Langsung cetak saja. Nah, tetapi di dalam implementasinya itu eh, saya berpikir kalau implementasikan seperti itu hanya untuk eh, programmer yang expert saja gitu. Akhirnya saya buatkan UI juga, buatkan formnya. Jadi siapapun yang menggunakan aplikasi yang saya buat tadi, dia hanya cukup menginputkan namanya siapa, ID-nya udah otomatis, unit panitia kurbannya apa, oke, generate, dia tinggal cetak nanti keperluannya dicetak ke berapa yang kurang itu ya. Nah, jadi ada pesan tadi tuh, seperti ini yang sederhana kan, try catch, ada yang salah gitu ya. Jadi si user itu paham dulu apa-apa yang mau saudara ini. Nah, ini penting nih bagi kita aduk seorang programmer membuat yang namanya seperti estetika ya, user friendly. Kalau sekarang mungkin di tampilan desain itu istilahnya UI UX gitu ya. Harus betul juga itu ya. Nah, ini dalam implementasinya ya ada try and catch ya. Jadi eh, di dalam implementasinya itu banyak sekali seperti tadi saya sampaikan ya ke Faisal, ke Davis dan ke teman-teman yang lain. Itu bagaimana caranya saya solving untuk yang ada 30 PY, file POM Python yang saya buat untuk aplikasi Sidago tersebut. Jadi beberapa saya ujikan dulu, misalkan di file yang kira-kira mendekati ke inputan data tadi karena ada double dan double untuk si kartu panitianya, saya menampilkan misalkan untuk data yang file ini sama membuat ada tracknya untuk si database ini sampai ketemu kira-kira di file apa yang inputnya. Ternyata sesudah kita deteksi datanya tersebut ada tadi database yang
berada di direktori berbeda. Nah, dari sana itu udah ketahuan nih penyakitnya. Kenapa si flash scanner saya itu menggunakan eh, katakanlah di bawah proyek utamanya, misalkan proyek Sidaku. Tetapi untuk yang si semua database yang utamanya, dia tidak berada di flash scanner. Flash scanner tersebut hanya untuk menampilkan view kamera server yang secara real time ketika panitia akan scan gitu ya. Nah, tetapi si database utamanya ada di bawah langsung project Sidakunya gitu. Wah, dari sini itu kan senang itu. Tetapi itu eh, kita harus sabar ya mungkin teman-teman Faisal, Dapi sama yang lain kalau saya ngerasain itu tuh 2 hari 2 malam itu udah lama tuh nggak ngoding seperti yang kemarin ya mungkin 2 bulan ini. Ketika masih muda dulu mungkin sempat 3 hari 3 malam sempat ketika saya masih ngajar masih di Telkom apa PCC ya itu terbiasa. Tapi kalau untuk ini repot saya kira. Tetapi memang itu jadi pembelajaran yang menarik lah. Ini penanganan kesalahan itu banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi terakhir itu contoh di dalam scripting ya. Nah, kemudian try catch finally tadi kalau misalkan contoh yang di sini itu berarti misalkan tadi ada yang salah gitu ya. Kemudian finally misalkan blok ini tetap dijalankan. Bisa seperti itu. Atau misalkan dalam beberapa kasus tertentu biasanya selama tidak merubah ke isian database atau yang lain, misalkan saya ingin tetap sini dijalankan atau yang ini, tidak masalah juga. Tetapi kalau misalkan ada analisanya yang sangat esensial ke dalam database yang lain, kita harus fix-nya tidak hanya dari scripting, nah itu harus dilakukan karena di dalam project nyata ini teman-teman nanti kita tidak hanya berbicara scripting, tapi kita berbicara dengan data. Kalau sekarang itu mungkin di database di MySQL, SQLite atau beberapa yang eh, apa NoSQL atau yang lain ya. Nah, ini contoh saja. Ini masih contoh berbicara di menggunakan apa scripting gitu ya. Try, catch, finally, kemudian ini menggunakan statement true gitu ya. Coba sekalian saya skip dulu. Nah, ini. Nah, ini kalau contoh ini kenapa saya sedikit ini ya sedikit sering kan ke Faisal ke Davis itu bukan hanya scripting yang simple, tetapi kadang nanti di dalam dunia nyata ya, di dalam dunia nyata itu tadi misalkan ya, ketika kita buat program itu pasti tidak bakal simple ya. Misalkan seperti tadi saya sharing buat saya aplikasi Sidaku seperti sederhana, awalnya hanya panitia scan code real time database, 3 status yang real time per 1 menit database akan nge-refresh dan ngupdate secara otomatis itu ya. Dari status belum hadir, sudah ambil jatah. Tapi di dalamnya kan ada POM untuk yang ini kurban sendiri, POM hitungan transaksi katakanlah daging keluar, daging masuk semua sudah diotomatisasi gitu ya. Nah, itu yang membuat di dalamnya itu penanganannya sangat kompleks tadi ya. Cuma 2 hal ya, ya berbicara kesalahan tadi ya. Pertama adalah sintaksis, yang kedua logika mungkin yang paling utama ya. Yang ketiga kalau kita bikin proyek nyata tentu ada uh, user acceptance test ya. Kita balikan ke si klien kita. Kira-kira seperti ini udah oke belum? Kalau belum ya kita harus perbaiki lagi karena membuat program itu tidak boleh semaunya kita selaku si programmer. Pokoknya maunya gini gitu, nggak boleh seperti itu. Kalau kita membuat ke si klien itu seperti ini, kalau dia udah oke menerima, apalagi kalau programnya dibayar profesional itu kan harus kita pertanggungjawabkan, kita memberikan garansi itu ini itu ya. Nah kalau misalkan tidak pun tetap kita harus sesuai dengan sistem eh, proses bisnis yang berjalan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan Faisal, Dapis atau yang lainnya? Jika ada yang tanyakan silakan. Mungkin sekitar 5-10 menitan lagi ya kita mungkin hanya sejam setengah mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Karena di kelas ini saya lihat saya nilai alhamdulillah teman-teman cukup
eh, apa istilahnya ya, proaktif ya, dan di tugas pun misalkan ketika di video saya simak ya satu-satu ketika teman-teman kenapa disuruh buat YouTube itu sebenarnya pembelajaran buat teman-teman. Kalau teman-teman sering sering apa tuh sering share kemudian memberikan materi yang bermanfaat, siapa tahu ke depannya itu jadi keilmuan yang bermanfaat buat yang lain yang mau belajar kan di YouTube channel teman-teman. Ini tidak jadi saya codingkan ya, tapi karena teman-teman sudah lebih paham lah. Jadi kalau kelas yang pertama memang kemarin saya codingkan step by step. Di sini cukup banyak proaktif yang ini. Ada yang tanyakan? Faisal, Dapis, siapa lagi yang hadir? Berdua aja ya, kalau nggak apa-apa teman-teman. Sementara cukup sih Pak kalau dari Faisal. Mungkin lebih ke izin Pak, mungkin lebih ke tips ya di era AI yang sekarang. Mm, eh, Bagaimana kita bisa apa namanya mengulang atau mempelajari lagi ya. Kan sekarang lagi eranya vibe coding tuh Pak, gitu ya. mm. Vibe Nah, coding gitu. Nah, sedangkan di era sekarang itu vibe coding kan kebanyakan programmer juga nggak tahu tuh yang dibuat dari yang di program yang dia buat itu seperti apa. Kalau mm, misalkan nanti ada error ataupun isu gitu ya, ya. cara solve-nya gimana gitu. Nah, Mm, di era vibe coding yang seperti ini, gimana sih Pak tips buat mahasiswa seperti kami yang mm, mungkin saya cukup baru ya untuk di sisi coding atau mm, pemrograman ini gitu Pak. mm. Oke, bagus pertanyaannya Pak Isal ya, dan ini penting ya. Saya pun ingin menyampaikan ya ke Pak Isal, Dapis yang hadir di sini, dan mungkin teman-teman nanti yang lain menyimak di e-learning, dan saya pun akan share nanti di YouTube channel saya. Kadang orang belajar secara tidak langsung, kadang suka ada yang message box atau yang lainnya ambil manfaat dari YouTube channel itu. Ya, ya alhamdulillah. Gini, saya mau ngasih pesan ke teman-teman, memang tantangan terberat teman-teman di zaman sekarang itu menurut saya sangat berbeda sekali dengan zaman saya ya. Kalau zaman saya memang belum ada istilahnya generatif AI. Jadi tidak ada istilah pipe coding itu ya. Tidak ada istilah pipe engineering. Tetapi memang satu hal, makanya tadi selalu saya nasihatin di awal ke teman-teman, luar biasa nih si generatif AI itu sampai sekarang itu. Dan terus terang riset saya di S3 juga saya tentang AI ya. Berbasis remote sensing juga. Jadi saya paham banget cara bagaimana cara menggunakan AI yang baik gitu ya. Nah ini sebenarnya yang pertama buat tips buat Faisal dan teman-teman, apalagi mahasiswa yang masih baru ya, tetap fokus untuk menjadi seorang programmer yang bisa mempraktekkan sendiri gitu ya. Makanya tadi saya ke teman-teman ya, hal yang sepele itu ya, cuma di kelas ini tadi karena kemalaman ya. Hal yang siang itu saya ngoding itu di depan teman-teman itu. Meskipun mungkin udah puluhan tahun saya ngoding. Hal yang sepele itu tadi saya membagi layar dua gitu ya. Tuh kalau saya ada TV di depan ngoding gitu ya. Enggak apa-apa. Misalkan Faisal dan teman-teman, kan kalau zaman saya dulu mendapatkan skrip itu kalau saya ngoding sendiri gitu ya, belajar dari buku yang lain. Ketika mentok, saya cari YouTube channel. Zaman dulu itu mungkin YouTube ketika masih baru gitu ya, dapat skrip ditulis ulang gitu ya. Kemudian cari di Stack Overflow, dimilis-milis. Mungkin kalau perlu kita kenalan dengan orang India yang jago-jago ngodingnya dengan yang lain itu dengan berbahasa Inggris. Karena kenapa? Karena penting untuk itu. Tapi dikodingkan gitu. Nah, mungkin zaman teman-teman eh, enggak apa-apa misalkan belajar tadi ada skrip misalkan, apalagi kalau sifat ujiannya katakanlah open book, tetapi dipraktekkan gitu ya. Jadi Faisal akan tahu tadi, tapi saya akan tahu tadi ya ketika misalkan ngoding kemudian ada yang error ini, kemudian oh perbedaannya ini dengan ini. Itu yang pertama, praktek sangat wajib. Jadi jangan sampai tadi si pipe coding itu kan saya kebetulan ada kenalan yang eh, sebenarnya beliau mungkin ya mungkin kalau ini saya saranin mungkin apakah teman-teman sudah saya saranin sih subscribe ke YouTube channelnya ini nih Kang Eko itu ya. Tahu mungkin ya programmer zaman now itu ya. Coba nanti Faisal dicari sama Dapis dan teman-teman ya subscribe tuh. Itu beliau itu sebenarnya dulu saya udah ngajar juga waktu saya kuliah di ITB itu kan dekat dengan Unicom tuh saya ngajar itu ya. Nah itu beliau itu
alumni kampus tersebut, tetapi sangat gigih di codingnya dan sekarang menjadi software arsiteknya di unicorn tersebut di Blibli itu. Blibli itu udah unicorn ya, sama dengan Tokopedia, sama dengan yang sekarang jadi GoTo ya, Bukalapak dulu atau Shopee yang lain itu. Itu kan beliau bercerita bahwa pipe coding itu mungkin kalau beliau bercerita kalau disebut pipe coding kurang pas lah. Kalau kita kan dulu kan emang emang biasa ngoding gitu katanya. Saya pun ngoding juga gitu ya. Jadi ketumunya mungkin kita sebutnya pipe engineering gitu ya. Yang disebut pipe coding itu tadi yang dia nggak tahu apa-apa, bantuan AI, develop, 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 develop gitu. Nah itu mungkin yang buat teman-teman itu yang pertama tolong dipraktekkan sebisa mungkin sampai mahir gitu ya. Jadi tahulah tadi ya cara bikin apapun jadi minimum ketika nanti kalau teman-teman ujian di masuk company atau misalkan di tingkat akhir ketika disuruh praktek itu pasti akan ada saatnya si company tersebut akan diskonik untuk semua fasilitas ke internet ke yang lain. Kalau teman-teman bisa ngoding kan itu minimum tahu membangun skrip yang baik gitu ya. Meskipun katakanlah tidak sukses gitu ya. Pengalaman saya ketika tes pertama ngoding itu dulu adalah zaman saya S1, ketika lulus S1 disuruh buat program hanya dalam waktu sekitar setengah jam, proyeknya banyak tuh modulnya itu menurut saya nggak mungkin ya. Tapi saya jalanin saja dan betul tidak sukses. Tetapi saya bisa menjelaskan ke pengujinya itu dan propernya zero zero apa tuh zero syntax error tuh ya. Saya jelasin skripnya modul yang dijalanin ini. Dan si pengujinya ngelihat oh ini si mahasiswa ini apa sih sarjana ini bisa gitu. Jadi langsung diterima gitu. Tetapi kalau misalkan yang sebelahnya mohon maaf buat function saja nggak bisa gitu. Program yang sederhana misalkan menghitung luas segitiga nggak paham gitu. Kalau kita dengan Java kan sangat mudah tadi ya. Mungkin hanya katakanlah segitiga atau pakai tadi kan misal paham tadi harus pakai double itu ya. Kenapa? Floating point, double misalkan A, P, luas itu ya. Luas A kali ini per 2. Nah, kalau misalkan tadi tidak paham, nah, enggak masalah kata-kata Kang Eko tadi ya, karena kebetulan dia orang Bandung ya, orang Subang ya. Enggak masalah katanya. Saya pun sekarang di company itu udah 15 tahun, 30% kerjaan itu dibantu oleh generatif AI itu. Tetapi kita bukan dikendalikan AI itu. Ya, paham ya, Pak Isal dan teman-teman ya. Kita yang harus mengendalikan AI. Jadi, boleh tadi tuh kita pakai codingannya, belajar, kemudian praktekkan, kemudian tadi kita harus lebih jago gitu. Saya yakin teman-teman ya Pak Isal dan teman-teman, kalau teman-teman lebih jago, kita tidak akan tersingkirkan oleh AI. Tapi kita kan yang akan mendrive AI. Kita kan yang membuat dataset machine learning di penelitian kami itu yang membuat si AI jadi pinter kan. Kalau dia datasetnya acak-acakan, dia tidak akan sepinter sekarang gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya selain tadi berlatih praktek coding, ya teman-teman banyak ini mungkin di zaman sekarang ya, mulai coba banyak bikin kalau misalkan nanti ada proses-proses membuat proyek kecil-kecilan, tapi tolong si proyeknya dibedah gitu ya ternyata terser errornya itu nggak apa-apa mungkin step by step ya karena masih semester 1 kan nih ya 1 atau 3 ya 1 ya nggak apa-apa tuh menurut saya tapi itu aja saya kira dulu ya Faisal ya semoga tetap semangat. IT itu menurut saya sangat menarik. Kalau zaman saya dulu itu IT itu menariknya apa? Kita kurang kurang fasilitas. Nggak ada internet saat 2000 itu masih baru gitu. Tapi kalau kita begitu jago saat itu sangat enak banget gitu ya. Kenapa? Karena programmer sangat jarang gitu. Jadi kita itu dianggap aset yang mahal itu yang bisa itu sangat di mana-mana laku. Kalau sekarang programmer banyak gitu. Tetapi tadi itu kalau kita punya keunggulan sendiri kita bisa survive berlatih terus karena itu Insya Allah tuh. Eko pun itu dari apa tuh? Dari beliau dari Unicom dulu tidak terkenal ya. Maaf ya, maksudnya bukan tidak terkenal itu bukan mendiskreditkan, tapi saya pernah ngajar di sana, maksudnya perguruan tinggi swasta biasa, tetapi dengan sekarang alumninya, tadi Kang Eko di Unicorn, kemudian perguruan tingginya sekarang udah sangat bagus gitu. Jadi tidak perlu misalkan kuliah itu memang harus alumninya dari informatika, ITB, UE, tidak, karena si coding itu kembali ke praktis kita. Teman-teman di UT bisa berlatih, ini juga PTN, dan insya Allah nanti akan sukses. Yang penting semangat dan giat belajar ya.
Gitu ya, Faisal ya. Semoga pada tetap semangat dan sukses ya buat kuliah sampai karirnya nanti ya. Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak Ya, Ade. ya sama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya reminder untuk yang belum mengerjakan tugas 1, 2, 3, kalau nggak salah itu ada one day lab sampai besok ya. Karena begini, kalau teman-teman, kalau yang belum mengerjakan salah satu dari tiga itu, meskipun teman-teman tugasnya bagus, itu defaultnya basis sistem itu yang menentukan nilai itu bukan dosen, tapi dari sistemnya UT. Jadi nanti akan otomatis nilainya jadi E, itu yang saya suka sedihkan ya. Kita sudah reminder terus ya, tetapi ini ya. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih Faisal, Davis yang sudah hadir. Juga teman-teman, mohon maaf jika ada kehilapan selama ini yang mengajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin hop ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Ade. Selamat malam. Ya, sama-sama.